Masih melanjutkan sirah sahabiyah, sirah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kita masih di sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana azam kita bahwa di awal-awal kajian kita akan menyelesaikan sirah terkait tentang al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan number 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita sudah masuk pada tahapan bagaimana infak dan jihad harta yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjihad dengan harta kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Surat As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Subhanallah ya, Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Ini sekali lagi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih baik dari petunjuk kita, tentu lebih baik daripada pilihan kita. Kan begitu ya? Pilihan manusia belum tentu baik, betul nggak Pak? Ya, walaupun kabinet kerja rapat harus pindah ibu kota, belum tentu baik pilihannya, walaupun harus ya. Nah, jemaah sekalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, sebuah perdagangan, tunjikum min adzabin alim. Perdagangan ini kalau kalian lakukan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, akan menyelamatkan kalian dari neraka. Siapa yang tidak mau? Ya, siapa yang tidak mau? Tentu kita semua mau kan ya. Saya dan antum semuanya mau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Apakah itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian hendaklah berjihad dengan harta kalian dan jiwa kalian, fi sabilillah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jihad harta ini menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Bahkan mayoritas ayat selalu mendahulukan jihad harta sebelum jihad jiwa. Selalu, jamaah sekalian. Karena ini penting sekali, apalagi zaman sekarang. Di saat kaum muslimin bakhil dengan harta mereka lebih menikmati keringatnya untuk kehidupan foya-foyanya. Hari ini seharusnya kita sudah mulai menggelorakan di hadapan umat Islam, terutama orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan jihad harta. Untuk apa? Melakukan jihad harta. Jemaah sekalian, kesengsaraan yang menimpa sebagian umat Islam di berbagai macam daerah, sekali lagi karena kaum muslimin tidak siap melakukan jihad, terutama jihad harta. Ya, Palestina sampai sekarang kenapa? Karena kaum muslimin nggak ada yang jihad harta. Baik, sebelum saya cerita banyak, saya ingin cerita dulu bagaimana jihad hartanya Abu Bakar As-Siddiq jauh sebelum perintah untuk berjihad dengan harta ada. Beliau sudah mendahulunya. Jamaah sekalian, di antaranya apa? Beliau memanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada beliau, karena beliau keturunan bangsawan, kaya raya. Sekaligus beliau ini punya kemampuan untuk berdagang dengan baik. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pertama kali menggunakannya untuk apa? Membebaskan sahabat-sahabat dari kalangan budak yang telah masuk Islam, disiksa oleh tuannya disebabkan keislaman mereka.
banyak sekali. Ya. Siapa di antara mereka? Di antara mereka satu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki istimewaan yang luar biasa. Bilal, dia terlibat dalam perang Badar. Bilal diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai muadzinnya. Bilal oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, inni sami'tu Qur'an 'alaika fil jannah. Ya Bilal, saya telah mendengar suara terompahmu di surga. Orangnya masih di dunia, tapi suara terompahnya sudah sampai surga. Masya Allah ya Bilal. Siapa yang membebaskan beliau? Yang membebaskan beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu waktu beliau lewat di saat Umayyah bin Khalaf, yaitu siapa namanya, budak tuannya Bilal, menyiksa Bilal dengan sangat kejam sekali. Kita semua sudah mendengarnya dan kisah sudah sangat masyhur. Bagaimana Bilal ditelanjangi kecuali celana kolornya saja, dijemur di tengah padang pasir Arab, ya, dijemur di tengah padang pasir Arab. Kalau dijemur di pantai Pacitan enak mah, sejuk ya. Ini dijemur di padang pasir Arab, panas yang sangat memekakkan. Belum cukup sampai di situ, diletakkan di atas dadanya batu besar yang sangat panas, ditindih. Bilal hanya mampu mengucapkan ahad, ahad, ahad. Abu Bakar lewat menyaksikan hal itu. Abu Bakar enggak tega. Dia pun menyampaikan kepada Umayyah, ya Umayyah, wahai Umayyah, gimana ucapan beliau? Ala tattaqallahu fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang miskin ini? Kemudian Umayyah menjawab dengan ketus, dia telah menodai agama nenek moyang kami. Kamu urusan apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wahai Umayyah, maukah kamu bebaskan anak ini, budak ini? Abu Bakar, kamu bayar dengan apa? Saya punya budak hitam pekat sama dengan Bilal. Dia sangat teguh memegang agama kamu, maksudnya masih musyrik. Gimana kita barter? Bilal saya ambil, budak saya kamu ambil. Gimana? Enggak masalah. Mana budakmu ya? Akhirnya dibarter. Ya, jadi Bilal pun merdeka. Ada yang mengatakan bahwa Bilal dibayar dengan 40 uqiyah emas. Masyaallah ya. Dibayar 40 uqiyah emas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Bilal dibebaskan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun membebaskan Bilal, tidak memperbudak beliau. Dibebaskan Bilal dan Bilal menjadi orang yang sangat merdeka. Nah, jemaah sekalian, awalnya ada syariat yang kemudian dihapus. Kalau ada budak yang dibebaskan oleh seseorang dari perbudakan, Islam, Muslim ya, lalu budak ini meninggal, maka yang membebaskannya itu dapat warisan dari harta mantan budak tersebut. Awalnya begitu, walaupun pada akhirnya dihapus oleh Islam. Namanya warisan itu hanya dari dua ya. Satu karena keturunan, yang kedua karena pernikahan. Kalau dulu ada karena dibebaskan ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yang dibebaskan oleh Abu Bakar, ada salah seorang sahabat yang bernama Ummu Ubais, sahabiah perempuan. Abu Bakar enggak tega melihat seorang budak perempuan disiksa dengan sangat kejam oleh tuannya. Beliau enggak tega, beliau pun menawar, wahai tuan, maukah Anda saya beli budak Anda Ummu Ubais ini? Pada zaman dulu perbudakan mengerikan, jamaah sekalian. Maka jangan pernah mengira Islamlah yang mengajarkan perbudakan. Enggak. Jauh sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada di bangsa Romawi, bangsa Mesopotamia, bangsa Babilonia, bangsa Arab sebelum Islam datang, bangsa Eropa juga sudah ada namanya perbudakan. Sudah ada. Terus Islam datang untuk mengatur bagaimana perbudakan tersebut manusiawi, perbudakan tersebut punya hak-haknya.
dalam Islam. Contohnya apa? Seorang muslim tidak boleh memiliki budak kalau dia tidak mampu membiayai hidup budak tersebut. Dia memberi makan sebagaimana dia makan, dia memberi pakaian sebagaimana dia memakaikan anak istri dia. Maka kalau Anda nggak mampu membiayai seorang budak, Anda nggak boleh memiliki seorang budak, dibebaskan, ya, karena harus memenuhi kebutuhannya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, jadi Ummu Ubais dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari perbudakan juga. Dua. Yang ketiga, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari perbudakan salah seorang namanya siapa namanya? Zunairah, budak perempuan juga. Memang Abu Bakar itu sangat banyak membebaskan budak perempuan karena beliau enggak tega melihat perempuan-perempuan yang disiksa. Perempuan-perempuan mukminah yang disiksa dengan sangat kejam oleh tuannya, beliau pun membebaskannya. Nah, jemaah sekalian yang menarik, Zunairah ini punya kisah tersendiri saat dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa itu? Ketika budak perempuan ini masuk Islam, bertepatan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan matanya buta. Ya. Awalnya normal, kemudian buta. Ya mungkin disebabkan karena virus apa siksaan gitu ya. Akhirnya tokoh-tokoh musyrik mengatakan, wahai Zunairah, anti buta karena dilaknat sama Lata dan Uzza, ya. Karena Anda masuk Islam, Anda dilaknat oleh Lata dan Uzza. Apa ya, zaman sekarang mirip-mirip kan orang-orang Jawa kan, ada namanya keyakinan terhadap arwah, keyakinan terhadap benda-benda goib ataupun benda-benda yang diangkerkan kan begitu. Kualat kalau bahasa sekarang ya. Kualat sama seng bau rekso apa ya. Kualat sama jin mana ya. Nah, jadi mereka mengatakan, Zunairah, kamu nih buta gara-gara dikualat oleh Lata dan Uzza. Kamu tidak sujud lagi kepada Lata dan Uzza, kamu hanya sujud kepada Allah. Kamu tidak sujud lagi kepada Manat, kamu tidak lagi sujud kepada Lata, kamu tidak lagi berdoa kepada Lata dan Uzza. Zunairah bahkan mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Saya buta karena memang takdir dari Tuhan saya. Akhirnya jamaah sekalian, ketika beliau mengatakan demikian, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Zunairah. Masya Allah ya. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Beliau buta di awal masuk Islam, kemudian terus digoda agar masuk kembali kepada agama nenek moyangnya, agama berhala. Beliau justru yakin, enggak, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang membutakan dan menampakkan mata saya. Maksudnya membuat mata saya tidak buta. Jemaah sekalian, akhirnya matanya pun sembuh ya, dengan kalimat tersebut. Ini enggak pakai operasi katarak, enggak pakai apa-apa ya. Subhanallah. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Zunairah karena keyakinan yang kuat. Ya. Kalau Anda meneliti ilmu kedokteran tidak akan mampu menalarnya. Kan banyak kan? Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut lalu berubah menjadi sebuah jalan, lautnya terbelah, itu apa bisa dinalar pakai ilmu geografi, demografi dan sebagainya? Enggak bisa jemaah sekalian. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencampuri urusan kehidupan kita, menolong seorang hamba, fala maraddalah, tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seorang hamba, maka tiada seorang pun yang mampu menolongnya. Ya. Maka jemaah sekalian, mari kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi kehidupan kita. Jangan pernah bergantung kepada gaji kita dan jangan pernah bergantung kepada orang-orang di atas kita. Baik, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Zunairah. Kemudian yang ketiga ada salah seorang namanya siapa itu? Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah. Jemaah sekalian, Amir bin Fahirah sama dengan Bilal. Itu apa? Mereka menjadi manusia yang sangat berjasa untuk Islam setelah mereka dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana Bilal, dia menjadi tukang adzan Nabi, dia selalu menemani Nabi Muhammad SAW. Nah, Amir bin Fahirah ketika beliau masuk Islam, beliau ini termasuk qurra, itu apa? Penghafal Quran. Di antara sahabat
yang menghafal Quran, yang bacaan Al-Quran sangat baik, ya, Masya Allah ya, Abu Bakar dapat aliran pahalanya. Anda bayangkan, pahala azan ya Abu Bakar dapat, ya, pahala hafid Quran Abu Bakar dapat karena beliau membebaskan siapa? Amir bin Fahirah. Lewat Abu Bakar Allah Subhanahu wa taala membuat Amir bin Fahirah menjadi orang yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya, kemudian orang sangat banyak hafalan Qur'annya, sehingga Amir bin Fahirah juga dipilih oleh Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu tim pasukan inti pada perang Badar. Padahal orang ahli Badar juga tuh orang yang sangat-sangat utama. Ya, Abu Bakar veteran perang Badar juga. Tapi budak-budak yang beliau bebaskan juga ada di antara mereka ini yang menjadi veteran perang Badar. Apa sih keutamaan orang Badar daripada sahabat-sahabat lain? Jadi begini, dalam Islam itu yang paling utama Rasulullah, jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat ini urutannya, yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar. Nah, adapun Ali dan Utsman memang diperdebatkan mana yang paling utama, apakah Ali atau Utsman. Dua-duanya menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali suaminya Fatimah, Utsman suaminya siapa? Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian sahabat berikutnya. Nah, setelah 10 sahabat ini, urutan berikut nomor 3 dalam Islam itu yang paling utama adalah apa? Ashabu Badar, sahabat yang terlibat perang Badar, baik mereka yang wafat pada perang Badar ataupun mereka yang masih hidup. Ya, jadi ternyata veteran perang Badar itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di hadapan Ahlul Badar, ya Ahlal Badar, wahai Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah ya, veteran perang Badar telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Artinya apa? Mereka memiliki keutamaan dan gak mungkin Allah mengampuni orang yang bermasalah. Pasti mereka adalah orang-orang baik. Maka menjadi Ahlu Badar pada zaman dulu itu keistimewaan tersendiri, walaupun mereka gak pernah sombong loh ya. Mereka gak pernah sombong, tapi itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semasa beliau menjadi sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki majelis, yang majelis ini pesertanya adalah Ahlu Badar. Jadi kalau bukan alumni perang Badar susah masuk majelis ini. Untuk apa? Untuk membicarakan tentang problematika keumatan, kemudian membuat rumusan yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan saat itu. Itu veteran perang Badar. Jarang sekali. Di antara yang boleh masuk bukan veteran perang Badar, itu sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Masih muda. Beliau jelas bukan veteran perang Badar. Wong beliau ini ketika perang Badar masih di Makkah bersama dengan bapaknya Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad, Al-Abbas, adiknya Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini ketika perang Badar, perang Uhud, beliau itu masih di Makkah. Sebab bapak beliau yaitu siapa tadi? Al-Abbas itu adalah agen yang ditanam oleh Nabi di Makkah. Biar Nabi ini bisa mengetahui perkembangan maka beliau menanam agennya ya di Makkah, agen yang terpercaya. Jadi pada zaman Nabi spionase sudah berjalan ya. Karena memang beliau menghajatkan untuk kemenangan, menghajatkan untuk sebuah kekuasaan. Sebab tanpa kekuasaan kita nggak bisa apa-apa jamaah sekalian, ya kan? Zaman sekarang lah, kita mau apa? Mau melaksanakan syariat nggak bisa, mengisi pengajian saja kalau sudah dibubarkan udah nggak bisa apa-apa. Saya Sabtu sama Ahad besok, karena saya nggak bisa ikut ini ya parade ya, karena udah dijadwal sekian bulan yang lalu. Itu mau safari dakwah di sebuah tempat di 5 kota di Jawa Timur. Ternyata salah satu masjidnya
dengan tiba-tiba menolak. Alasannya apa? Ustadz radikal, majalah radikal, ya, majalah An-Najah. Jadi Ustadz Anas nih rata-rata radikal semuanya. Baik, jemaah sekalian, nggak bisa apa-apa kita. Ya, mau membela diri juga susah. Baik, jemaah sekalian, itu Ahlu Badar. Ya, Ahlu Badar dan Fahirah, Amir bin Fahirah, yaitu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang menjadi veteran perang Badar. Cuma beliau ini umurnya nggak panjang disebabkan oleh Nabi ditugaskan untuk menjadi muallim. Nabi Muhammad membentuk tim muallim. Berapa orang ya? Saya gak lupa. 10 apa 15 orang. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh suku Badui, suku pedalaman, untuk meminta kepada Nabi secara resmi agar Nabi mengutus beberapa sahabat mengajarkan kepada mereka ini Islam. Nah, di antara yang diutus Nabi Muhammad SAW adalah sahabat yang bernama sahabat Amir bin Fahirah. Ini adalah sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW, Amir bin Fahirah. Dia berangkat, ternyata terjadi pengkhianatan yang luar biasa yang dikenal dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah, di mana ada berapa? 70 atau berapa ya? Ada ingat peristiwanya? 70 ya. Setelah 70 sahabat Nabi penghafal Al-Quran dikhianati, mereka dibunuh semuanya. Nah, salah satunya ini Amir bin Fahirah, ya. Sehingga qurra, ya, para penghafal Quran semakin berkurang. Baik jemaah sekalian, itu kemudian ada juga sahabat yang bernama Nahdiyah. Ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga budak perempuan yang sedang disiksa oleh Umar. Jadi suatu waktu Umar ketika masih musyrik, memang Umar ketika masih musyrik ini menakutkan, ya. Sukanya apa? Nyiksa orang. Jadi kalau ada orang Islam tuh dia tukang siksa, tukang pukulnya Umar. Nah, pernah suatu waktu Umar ini menyiksa salah seorang budak perempuan, terus dipukul, ditempelin, sampai akhirnya Umar berhenti. Apa kata Umar? Saya berhenti bukan karena saya tidak ingin memukul kamu lagi. Saya berhenti bukan karena saya tidak ingin memukul kamu lagi, bukan karena saya tidak marah sama kamu, enggak. Saya berhenti karena saya capek. Jadi berhenti saking capek nyiksa orang, dia boleh berhenti, ya. Nah, lewatlah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, tidakkah kamu kasihan kepada budak perempuan ini? Kamu laki-laki terhormat, wahai Umar. Apa kamu tidak malu memperlakukan perempuan seperti ini, wahai Umar?" Ya, Umar pun terdiam. Kemudian Umar mengatakan, "Lantas apa urusanmu, wahai Abu Bakar?" "Ya Umar, bebaskanlah, aku akan membelinya. Kalau kamu mau, bayarlah sesusu kamu," kata Umar, ya. Akhirnya dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Budak ini pun dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian, jadi Abu Bakar sebelum ada perintah untuk berjihad, Abu Bakar sudah berjihad duluan. Jihad apa? Jihad harta. Makanya jemaah sekalian, saya tadi katakan bahwa banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan jihad itu pertama kali adalah jihad harta. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dengan harta kalian dulu. Wa anfusikum, baru kemudian dengan jiwa kalian. Kenapa demikian? Nah, di sini para ulama mengambil hikmah. Di antaranya Syekh Syangkiti mengatakan diperintahkan untuk berjihad dengan harta dulu, satu, karena jihad harta siapapun mampu melakukannya, walaupun masing-masing orang berbeda kadarnya, ya kan? Antara kita yang jihad harta dengan Allahu yarham Dr. Tunju mungkin beda, ya kan? Beda, jelas beda, ya. Antara kita yang jihad harta dengan para agniya di Solo ini yang jihad harta, beda aja mas kalian, ya. Kita paling berapa mampunya? Ya paling ngumpul 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, ya. Atau mungkin ada 1 juta. Tapi mereka yang kaya-kaya, Masya Allah. Pernah satu waktu kita itu mau bikin
pabrik roti di Suriah. Dulu pas kita masih bisa masuk keluar masuk. Kemudian kita bilang pabrik roti ini nilainya hampir 200 juta. 200 juta itu tanpa bangunan, karena sudah ada banyak bangunan yang ditinggal sama orang ya. Nah itu tinggal beli alatnya dan beli gandumnya macam-macam ya. Kita beli solar karena listrik udah mati. Akhirnya kita pikir hanya satu orang ya, ini bisa hanya mampu dibiayai sama sekian puluh orang. Ternyata masya Allah ada salah seorang saudagar kaya raya di mana namanya di Jakarta. Dia angkat tangan, Ustadz, saya siap pembiayainya, berikut operasinya tiap bulan saya kasihnya. Masya Allah ya. Ini memang ada orang diberi kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Tapi kita juga bisa jatah harta. Barang berapa? Barang 50.000 ketika kotak infak lewat misalkan ya. Barang 10.000 kita bisa. Artinya apa? Jihad harta itu siapapun mampu melaksanakannya. Masya Allah ya. Saya pernah suatu waktu ngisi pengajian di sebuah daerah Solo ini juga. Lalu ada orang yang sederhana pakaiannya. Semoga Allah Subhanahu, masih hidup beliau ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dan keluarganya. Beliau bertanya sama saya di motor, Ustadz, saya ingin terlibat berdakwah dengan Ustadz karena saya ini nggak bisa ngisi, nggak bisa ceramah dan sebagainya. Oh, boleh Pak ya. Bapak maunya apa? Udah Ustadz ini aja. Ustadz butuh apa sih? Nanti saya penuhi kebutuhannya. Saya bilang, Pak, nih kalau kebutuhan pribadi nggak enak lah masa minta-minta, saya bilang ya. Tapi kalau Bapak pingin, saya punya proyek Pak. Apa proyek Ustadz? Saya ingin membuat dakwah digital lewat YouTube, saya bilang gitu. Oh gitu. Saya sudah ada Pak, cuma ini loh Pak, kualitasnya masih rendahan karena kameranya masih kamera rendahan. Bahkan kadang dulu pakai HP kita edit ya dulu. Ya gimana? Boleh Ustaz. Ya mirip-mirip inilah, cuma kan kita ini masih kasihan Anas nih ya, cuma modal HP doang ya. Nggak bisa apa-apa nih ya. Mampunya cuma siaran langsung sekarang ya, belum mampu edit ya. Karena belum punya modal apa-apa. Saya bilang, Pak, kami mampunya baru hanya syuting lewat HP dan adalah kamera yang dibelikan oleh teman saya. Teman saya luar Jawa sekarang mau jadi calon bupati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia bupati, betul kan dia orang soleh ya, di sebuah daerah di luar Jawa ya. Terus saya akan buat proposal, kalau Bapak mau serius membantu saya untuk berdakwah, Bapak nggak usah lah untuk kebutuhan pribadi saya nggak enak lah. Bapak doakan aja semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan saya. Baik. Seminggu saya lupa buatnya. Dia malah WA saya, Ustaz, mana proposalnya? Oh iya saya buat dulu. Saya buat, saya kirim kepada beliau. Saya masih ingat nilainya saat itu 100 juta. Ya karena harus beli komputer. Anda tahu sendiri kan namanya komputer editing itu nggak ada yang harganya 10 juta ya. 20-25 juta itu ya. Itu berkomputer itu belum layarnya dan sebagainya ya. Yang mau beli kamera, recording dan sebagainya. Gini aja deh Pak, ini mungkin mahal saya bilang gitu ya. Cuma saya buat secara keseluruhan biar dakwah digital saya berjalan, saya bilangnya. Oh iya boleh Ustaz. Terus gimana Ustaz? Bapak pilih yang mana lah ya. Silakan Bapak pilih yang mana. Nanti yang lain saya akan carikan di tempat lain. Baik Ustaz, saya diskusikan dulu dengan istri, dia bilang. 1 hari 2 hari baru dia berikan jawaban. Ustaz, seluruhnya saya tanggung biar dakwahnya bisa berjalan. Alhamdulillah, subhanallah ya. Sampai sekarang dakwahnya berjalan dengan baik. Kalau Bapak buka An-Najat TV, alhamdulillah videonya sudah ratusan ya videonya, video-video dakwah kita, dan alhamdulillah bisa banyak subscribernya ya, sudah hampir 100. Tinggal sebentar lagi dapat apa istilahnya tuh dari YouTube tuh kalau sudah 100 tuh ya. Nah jadi jemaah sekalian, ada orang-orang yang diberi kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampaikan kepada mereka, ini infak jihad harta hari ini sangat dibutuhkan. Pertama tadi, karena semua orang bisa melakukannya. Jihad harta ini, kita kolektif misalkan betul-betul serius untuk jihad harta, bisa kok membuat studio yang sangat baik. Di situ melahirkan video-video yang sangat baik, yang mampu mengalahkan video-video yang dibuat oleh orang-orang sekuler ya. Bisa kita tuh. Kalau jihad harta kita laksanakan ya. Satu. Yang kedua jamaah sekalian, jihad harta kenapa didahulukan daripada jihad fisik? Karena jihad harta itu dibutuhkan setiap saat. Beda dengan jihad fisik.
Jihad fisik itu terjadi ketika ada musuh menyerang atau kita menyerang musuh, dan itu nggak tiap hari. Perang tiap hari itu capek Pak ini ya. Perang itu di Suriah aja tuh perang nggak tiap hari. Saya lihat para mujahidin bersama dengan kami dulu itu, ya paling perangnya sekali sebulan ya. Lah kalau perang tiap hari habis Pak. Anda tahu peluru itu, peluru angka 47 harganya $1, satu biji. $1 kan berapa? Taruh 15.000. Jadi sekali tembakan 15.000 ya. 30.000. Tetek gini. Kalikan aja berapa gitu nih ya. Mahal jemaah sekalian. Makanya mereka nggak setiap hari perangnya, jihadnya nggak setiap hari ya. Ya habis modalnya. Apalagi namanya peluru anti rudal itu mahal Pak. Itu harganya jutaan ya. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, karena jihad harta itu tiap saat kita butuh. Di Suriah butuh jihad harta, di Palestina jihad harta juga butuh. Di zaman kita sekarang jihad harta juga butuh. Dan jihad harta yang paling memungkinkan hari ini adalah, kata Syekh Utsaimin, Syekh Yusuf Qaradawi, adalah apa? Satu, untuk mendidik kader dai. Para kiai mendidik kader-kader dai yang siap terjun memperjuangkan Islam bil bayan, dengan penjelasan, dengan ilmu. Hari ini kita butuh, ya. Terus terang hari ini kita butuh. Wong sekarang di Solo loh Pak, Solo aja ini banyak pengajian nggak tercover oleh ustadznya. Padahal ustadz Solo itu paling banyak. Jangan tanya Klaten, jangan tanya apa namanya daerah Boyolali, daerah Sragen, daerah Ponorogo, sedikit sekali ustadz-ustadznya. Jangan tanyakan mereka. Di Solo aja banyak kegiatan yang tidak tercover, kajian-kajian tersebut. Ya. Ternyata membutuhkan satu Utsaimin. Maka itu termasuk jihad harta. Yang kedua, kata Syekh Yusuf Qaradawi dan kata Profesor Dr. Hakim Al-Matiri, yang paling memungkinkan untuk jihad harta hari ini adalah apa? Lewat media. Lewat apa? Media. Bahkan Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan jihad media, membuat video yang baik, dakwah yang baik, atau membantah syubhat, misalkan syubhat tentang Islam nggak boleh mengatur negara, kita bantah syubhat tersebut. Atau ada orang yang menyerang Islam yang mengatakan bahwa para ulama kita diserang dengan berbagai macam tuduhan, kita buat video misalkan ya, video-video yang baik dan viral dengan baik, apalagi videonya dikonsep dengan baik, ya dengan data yang sangat jelas, jamaah sekalian. Itu kata Syekh Saleh Al-Munajjid, itu termasuk jihad. Termasuk apa? Jihad. Duduknya seorang ahli IT yang memperjuangkan Islam di depan laptop atau depan HP-nya untuk membantah, kemudian untuk mengatur ritme dakwah, maka sama dengan ribat. Sama dengan apa? Ribat. Masya Allah. Karena resikonya besar juga loh Pak. Jangan dikira kalau kita jihad media itu resikonya biasa aja. Enggak. Kayak John Drew itu loh ya, masuk penjara itu. Kalau saya alhamdulillah mudah-mudahan tidak ya. Akunnya toh di banned sampai 17 kali, sekarang ke 18 nih ya. Twitter 3 kali di banned ya. Instagram di banned juga, udah nggak bisa kepake ya. Saya kira sampai di situ. Ternyata nomor HP saya di banned juga di WA ya. Kaget saya. Jadi ternyata sampai begitu. Bahkan teman saya itu, saya punya teman ahli IT, alhamdulillah. Cuma orang IT kan biasanya jarang nampak ya. Dia itu sampai apa? HP-nya itu bisa, kalau saya baru WA-nya saja di cloning ya. Maksudnya WA saya nggak bisa akses. Kalau nomornya saya masih bisa nelpon dan sebagainya. Teman saya itu nomor HP-nya dia nggak bisa akses. Jadi nomor WA dia itu masih bisa aktif tapi dikendalikan sama orang lain. Kemudian foto profilnya, mohon maaf, foto-foto na'udzubillahi min dzalik, foto-foto porno dan sebagainya. Dia seorang ustadz padahal. Udah begitu, emailnya mereka bisa masuk, bahkan sampai pada akun mobil bankingnya itu mereka bisa kendalikan. Dan itu nggak mungkin dikendalikan sama swasta kayak gitu tuh. Itu bukan perbuatan swasta lagi, itu sudah campur tangan mereka yang memiliki kekuasaan ya. Sampai seperti itu. Beliau sampai bingung. Pernah saya temui pas awal-awal begitu, dia bilang, Ustaz, Masya Allah doakan saya ini. Ini semua dibuka semua data saya. Ya, dibuka semua datanya ya. Ternyata
jihad apa namanya? Jihad media itu ya begitu Bapak sekalian. Ya, diancam. Sampai kan tahu nomor HP, KTP dan sebagainya itu mereka bisa membajak semuanya. Ya, bisa dibajak semuanya, Pak. Bapak punya KTP itu KTP Anda bisa dicetak di tempat lain. Kenapa? Karena data Anda sudah ada. Database kita ini ya, foto apa namanya ini? Ya, biometrik kita dan sebagainya ini sudah semua kesimpan semuanya, ya. Saya pernah di sebuah negara, kawan saya ini kita mau beli apa namanya kartu internet. Kan kalau di luar kan harus pakai paspor ya. Karena wajah kita bukan wajah orang sana ya, nampak banget ya. Saya bilang sama kawan saya, ente aja yang pakai paspor ente aja, saya bilang gitu ya. Kenapa antum? Saya ini kemana-mana paspornya udah kemana-mana, saya khawatir nanti kita bermasalah di sini karena kita masih lama stay di sini, saya bilang gitu ya. Kalau saya dipermasalahkan, kita dipulangkan, ya kita nggak bisa menyelesaikan tugas kita di sini. Gitu. Dia bilang, oke lah, antum kan baru pertama kali ini keluar negeri, saya bilang, iya gitu. Udah pakai paspor kamu aja, saya bilang gitu ya. Karena saya tahu ini pasti pakai data biometrik. Gitu. Jadi beli apa namanya, beli kartu internet, kasih paspor, terus dikasih tangannya 5 jari langsung, kayak kita buat KTP itulah, tangan langsung 5 jari. Di kayak di sebuah kayak ini lah ya, kayak apa namanya, foto scan itu ya, begini kan, semua data dia keluar semuanya. Itu kok sampai tempat tinggal saya ada, dia bilang gitu nih ya. Ya, kemudian foto-foto dia perjalanan tuh kok ada, dia bilang gitu nih. Jadi antum beli tiket pesawat ataupun tiket kereta itu terdata aja mas kalian, terdata itu ya. Sampai story perjalanan dia tuh ada semuanya. Kaget dia. Makanya saya bilang pakai kartu paspor antum. Kalau paspor saya bermasalah, saya bilang gitu ya. Subhanallah. Sekarang begitu. Ya. Antum bayangkan. Maka kemarin kalau Fakhri Hamzah marah-marah karena data milik sebagian warga diperjualbelikan, wajar. Masa data warga negara diperjualbelikan? Itu wajar ya mas kalian. Itu kan pribadi sifatnya. Itu bisa digunakan macam-macam loh ya. Anda mungkin nanti, apalagi zaman nanti ya, semuanya serba elektrik ya. Itu pakai data semuanya, data mata, data jari dan sebagainya. Itu bisa gampang orang curi uang kita di ATM dan sebagainya itu ya. Nah jemaah sekalian, sekali lagi jihad harta hari ini sangat penting. Sekali lagi, kalau Anda bekerja, walaupun Anda bukan seorang ustadz, bukan kiai, bukan aktivis yang mungkin tiap hari harus berdakwah dan sebagainya, atau tiap hari harus menemani ustadz untuk berdakwah. Kayak teman-teman Anas ini kan hampir tiap hari menemani kita keluar kota kemana-mana itu ya. Mereka memang gak ngisi, cuma mereka yang ngatur semua jadwal kita ya. Ya kalau antum bukan termasuk bagian daripada itu, ambillah bagian apa dalam Islam ini, terutama jihad hartanya. Dukung, sokong, ya, sokong semuanya, karena sangat dibutuhkan jamaah sekalian. Jihad harta ini paling penting hari ini. Tanpa sokongan seperti itu kita gak bisa memenangkan Islam. Ingat ya, Yahudi itu bukan karena kayanya, Israel itu bukan karena kayanya, tapi apa? 30-40% harta orang Yahudi, pendapatan mereka diinfakkan untuk membangun negara mereka, Israel. Anda bayangkan Pak, 30-40%. Misalkan di Indonesia ada orang Yahudi saja yang kekayaannya 1 M per bulan, masing-masing 1 M per bulan penghasilannya. 1 M 30%-nya berapa? 3 juta. Kalikan 10 orang, berapa Pak? Udah 3 M. 3 M mereka bisa membangun apa-apa, bisa bikin sekolah kader mereka. Baru di Indonesia loh. Ada cerita salah seorang dokter namanya Dr. Nauf At-Turk At-Takruri. Beliau ini orang Palestina, sekolah di California seingat saya, di Amerika sana. Suatu waktu beliau ini berkunjung ke orang Yahudi kawan dia di California sana. Berkunjung, dihidangkanlah teh. Ya ibarat kita lah teh. Cuma kan kalau orang Arab itu kan, atau orang luar kan biasanya tehnya dipisah sama gulanya. Jadi kita tergantung seleranya mau manis apa tidak. Beda sama orang Jawa, kalau bertamu kudu ngikut selera tuan rumah.
mau manis mau pahit, pokoknya kudu ngikut selera tuan rumah. Kan gitu kan di Jawa kan ya. Mau tidak mau kita harus minum. Saya kadang nggak minum tuh bukan karena nggak mau, tapi kan terlalu manis ya. Apalagi kalau kita jarang bergerak seperti ini ya. Nah kalau di luar biasanya kan pisah gulanya. Yang menarik itu tuan rumahnya nggak pakai gula, dia teh tawar. Teman ini nanya, Dr. Nawaf Atakruri ini, kayaknya beliau dokter juga ya, saya lupa ya. Di bukunya Jihad Harta itu ada. Tuan, kenapa tidak pakai gula? Anda ini kena gula apa istilahnya? Hah? Anda diabetes atau gula Anda tinggi? Enggak, normal gula saya gitu. Kenapa enggak pakai gula? Ini saya ingin cerita, dia bilang. Kami sekeluarga punya waktu bersama tiap hari ngeteh bareng. Terus biasanya saat itu kita pakai gula. Dan kami punya komitmen di luar ngeteh bareng keluarga ini, kalau ada tamu, ada teman yang datang ke rumah, kita sekeluarga nggak boleh pakai gula. Kok bisa? Kami hemat. Ternyata gara-gara gula kami bisa menghemat sekian dolar. Misalkan taruhlah sehari kami bisa $1 misalkan ya, hemat gula ya, karena tidak macam-macam ya. Nah kalau $1 per bulan udah $30. Sisanya itu yang kami minimalisir pengeluaran tersebut, kami gunakan untuk kita kirim ke Israel. Jadi sini ada yayasan yang mengumpulkan dana tadi. Demikian juga dalam masalah makanan. Kata dia cerita, kalau mereka makan di restoran ada lebih, diapain coba? Kalau orang Jawa, kalau kita di Indonesia diapain? Tinggal, gengsi dong, bungkus ya. Sana bungkus mereka tuh orang Yahudi, bungkus. Walaupun 3 sexte bungkus dibawa pulang mereka. Diminum di rumah nanti dihangatkan. Kenapa? Karena besok mereka tidak perlu ambil cari minum lagi atau cari makan lagi, ada cari lauk lagi. Sisa lauk itu dibuat infak, bahasa mereka, diberikan kepada Israel. Karena di Israel katanya banyak orang miskin yang perlu kami bantu. Coba, mereka itu mikir jatah hartanya sampai seperti itu loh Pak, bisa lihat. Mereka sampai seperti pikirnya mereka untuk menjayakan Israel Raya. Ya wajar kalau mereka punya senjata canggih. Ya. Wajar kalau mereka ini punya drone yang sangat canggih, bisa masuk sampai ke rumah orang tanpa disadari. Ya. Kan Syekh Usama itu kan drone-nya seperti drone capung, drone capung. Jadi sampai bisa memfoto Syekh Usama lagi nonton TV sebelum ditangkap di abad-abad itu. Itu drone-nya sampai seperti capung masuk. Sekarang ada lagi drone seperti burung. Jadi orang kira burung itu, masih kayak burung. Saya pernah lihat tuh. Ini orang nggak tahu kalau itu drone. Jadi terbang kayak burung. Ya. Mampu mereka membuat seperti itu. Kenapa? Karena mereka jihad harta jamaah sekalian. Sementara kita penghasilannya per bulan 10 juta, yang diinfakkan 50.000, itu pun udah kipas-kipas. Ya. Beli surga dengan 50.000. Ya. Padahal penghasilan 1 juta, nggak memper jamaah sekalian. Coba kita berpikir. Kita harus mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau jihad juga dengan fisiknya. Pada perang Mu'tah, pada perang Tabuk, musim paceklik, Nabi Muhammad menghasung para sahabatnya untuk berinfak, untuk membela jihad. Anda bayangkan, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Kalau beliau punya total omset 5M dikasihkan semuanya. Apakah beliau tidur di rumah? Enggak, ikut juga berangkat. Subhanallah, saya membayangkan Abu Bakar tuh luar biasa ya. Allah memberi kita itu contoh-contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jemaah sekalian, itu tidak ada dalam agama lain. Hanya agama Islam yang punya teladan abadi seperti ini. Ya. Monggo, teman-teman yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta, ketika Anda berusaha, berdagang dan sebagainya, niatkan suatu saat nanti Anda wakafkan, infakkan itu untuk perjuangan Islam. Jangan sampai dakwah ini hanya beban sebagian orang. Saya kadang berpikir, siapkan materi ya Ustadz, yang nyiapkan yang nyiapkan kamera untuk syuting ya Ustadz ya. Kemudian yang syutingnya Ustadz, untuk upload beli pulsa ya Ustadz ya. Jadi jangan sampai pahala dakwah jihad ini, terutama jihad media, hanya diborong oleh sebagian kawan-kawan kita. Mari kita terlibat jemaah sekalian, ya, biar sama-sama berbagi dan itu lebih ringan nanti.
Abu Bakar telah mencontohkan kita luar biasa. Dan sudah saatnya kita berpikir bagaimana menjadi Abu Bakar selanjutnya. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah yang sangat menarik jemaah sekalian. Dulu ada salah seorang namanya Syakik Al-Bakhli. Beliau orang kaya raya. Cuma dia tokoh yang sangat baik. Dia donatur pondok pesantrennya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang yang kaya raya juga. Seorang ulama. Suatu waktu Syakik Al-Bakhli ini berjalan-jalan di sebuah padang pasir, dia melihat seekor burung yang patah sayapnya nggak bisa bergerak. Dari mana dia bisa dapat makan? Oh, di pasir, padang pasir. Ternyata ada burung-burung sehat bergantian datang membawakan makanan, dikasihkan, disuapin ke mulut burung ini. Akhirnya dia pulang nemui gurunya Ibrahim bin Adham yang punya pondok. Syekh, saya tadi begini-begini. Dia ceritakan pengalamannya melihat burung. Saya ingin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau lagi berdagang. Saya ingin sebagaimana burung yang disuapin. Toh saya nggak kerja tetap dapat rezeki. Apa kata Ibrahim bin Adham? Anakku, kalau ngambil pelajaran tuh ya jangan salah-salah lah. Kenapa kamu nggak menjadi burung yang menyuapi itu? Kenapa menjadi burung yang disuapin? Berdaganglah terus ya. Sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya Syakik Al-Bakhli mengatakan, Anda benar-benar ustadz saya yang luar biasa. Iya, saya akan menjadi burung yang menyuapi. Nah ini yang pentingnya kita hari ini ya sekalian. Jadi pahami ya. Demikian dalam dakwah kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.